saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal yang akan kita bahas pada saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Amsal 21 ayat 8, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Orang jahat menimbulkan kesulitan kemanapun mereka pergi, tetapi orang baik adalah jujur dan adil. Orang yang bersalah berliku-liku jalannya, orang yang baik selalu jujur hidupnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengenal seseorang. Orang yang hidupnya itu suka tukang tipu, bohong, dusta, hidupnya itu berliku-liku menurut firman Tuhan. Atau di dalam terjemahan yang lain berkata bahwa mereka akan membuat kesulitan bagi diri mereka sendiri kemanapun mereka pergi. Orang yang suka tipu, melakukan kejahatan, berdusta, berbohong, kemanapun dia pergi, yang ada adalah dia membawa kesulitan bagi dirinya sendiri. Kalau orang yang suka tipu, dia tinggal di kota A, dia tipu. Setelah itu dia pindah ke kota B, dia tipu. Dia pindah ke kota C, dia tipu. Karena memang hatinya yang jahat. Karena itu penting sekali kita hidup di dalam kebenaran. Kalau tidak, kita ketika hidup di dalam kejahatan, tipu muslihat yang ada, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan tenang dimanapun, di kota manapun, di tempat manapun, dalam situasi dan pergaulan, lingkungan atau komunitas seperti apapun. Kalau kita sendiri tidak bertobat atau berubah, Bapak Ibu Saudara, maka yang ada kita akan menimbulkan kesulitan bagi diri kita sendiri. Orang yang hidupnya tidak benar, dia akan membuat masalah, Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas, di dalam gereja. Dan dia ke gereja manapun, dia ke komunitas manapun, hidupnya ini pasti akan dihadapi dengan kesulitan. Pindah gereja A, pindah gereja B, pindah gereja C. Ya, tidak masalah gerejanya, tapi yang masalah itu pribadi orang tersebut. Ternyata apa? Hidup tidak benar dan pada akhirnya menimbulkan kesulitan sendiri. Ada orang yang saya pernah mengalami tipu yang suka berdusta, Bapak Ibu Saudara. Katanya tidak bisa pelayanan, ya, katanya keluar kota dengan penerbangan, mungkin penerbangan pagi, ya. Tiba-tiba saya coba kontak beberapa teman yang bekerja di maskapai penerbangan. Begitu tanya, ada tidak kira-kira di daftar penumpang yang berangkat ke Surabaya, ada tidak nama ini? Tidak ada. Kenapa tidak jujur saja berkata bahwa saya tidak bisa melayani minggu ini? Harus berdusta seolah-olah saya harus sibuk, saya harus berangkat ke sana. Hidup tidak tenang. Akhirnya apa? Buat dosa untuk hal yang sepele. Begitu orang tanya bisa pelayanan tidak, tinggal jawab saja kan, saya tidak bisa pelayanan minggu ini. Ya selesai. Tapi karena mau berdusta, berbohong, akhirnya lihat Bapak Ibu Saudara, ya, hidup tidak benar. Berkata berangkat ke sana dengan pesawat ini, ternyata tidak. Ya, namanya tidak terdaftar di daftar penumpang. Zaman sekarang ini kita tidak bisa tipu-tipu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita bisa mengenal seseorang dari sikap dan perbuatan hidupnya. Ya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, Amsal mengingatkan kepada kita, marilah hidup jujur supaya kita aman. Tetapi ketika kita hidup sebagai penipu, pendusta, maka hidup kita itu berliku-liku. Hidup kita itu akan penuh dengan kesulitan kemanapun kita pergi. Ya, di tempat A tipu, di tempat B tipu. Ya, contoh orang berhutang. Ya, begitu ketemu orang yang akan menagih hutang, yang ada pasti tipu muslihat. Ngomong saja bilang tidak ada uang, tapi yang pasti dia akan tipu ke sana kemari, ke sana kemari. Hidupnya tidak tenang. Akhirnya tinggal di kota ini tidak nyaman, pindah ke satu kota dan dia melakukan perbuatan, tabiat dosa, kejahatan yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, tidak mau bertobat, justru akan membawa kesulitan bagi diri kita sendiri. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, mari hidup bertobat, stop tipu-tipu, stop hidup berdusta, hidup jujur apa adanya supaya kita aman dan bahagia. Ya. Jangan penuh dengan tipu muslihat. Firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur, ya, lurus perbuatannya. Ya, jujur apa adanya saja. Tidak usah kamuflase, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan kalau kita melihat di media online, ada yang keluarga kaya tiba-tiba menjadi miskin hanya untuk mendapatkan sekolah favorit. Ada beritanya, ya. Disebut orang miskin tidak mau, tapi begitu untuk berurusan dengan sekolah anak, tiba-tiba keluarga kaya ini menjadi miskin mendadak. Kenapa harus tipu-tipu? Dan ketika diliput oleh media, mereka foto rumah, mereka tahu pekerjaan orang tua, ternyata keluarga mampu, tapi mengaku dirinya miskin.
hanya untuk supaya anaknya bisa dapat sekolah favorit. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melakukan tipu muslihat, hidup kita tidak tenang. Dan ketika sudah dimuat di media, Bapak Ibu Saudara, tentu akan berpengaruh kepada nama baik kita sendiri. Nah, karena itu, marilah kita hidup jujur ya. Hidup apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Tidak usah penuh dengan kemunafikan, penuh dengan tipu muslihat. Yang firman Tuhan berkata mengingatkan kepada kita bahwa orang yang suka menipu, orang yang jahat akan menimbulkan kesulitan kemanapun mereka pergi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah bijak, hiduplah menjadi pribadi yang jujur apa adanya Bapak Ibu Saudara. Dan engkau akan melihat damai surgawi, sukacita, kebaikan ya daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.